pos ya. Kalau mereka ada itu dokter katakan tidak. Ya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Anda laporkan dokter laporkan Anda. Kita selesaikan ini. Ya, tidak ada manusia kebal hukum karena Anda memiliki uang yang mungkin tidak berseri, tapi kita akan bongkar sebongkar-bongkar dia masyarakat. Seperti itu. Jadi proses masih panjang ya. Insya Allah juga mungkin dalam waktu dekat akan ada berita ya, ada berita. Jadi ini adalah berita tentang illegal akses atau penyebaran data pribadi. Ya, bagaimana prosesnya? Seperti yang kalian tahu, dokter itu sebenarnya tidak ingin melaporkan. Karena dia tahu ini lumayan agak berat ya. Ini lumayan agak berat. Jadi dokter itu sebenarnya bukan orang yang mencari masalah, nggak tegaan sebenarnya. Cuma tujuannya dokter ini, ayolah kita itu kalau bersaing di dunia skincare itu yang bersih gitu, yang benar jualannya itu yang lempeng-lempeng aja gitu. Nah, jadi kasusnya guys, pada tanggal 17 Januari di pagi hari, pada saat dokter bangun, tiba-tiba ribuan pesan masuk ke dalam WhatsApp-nya dokter. Ribuan pesan. Ada yang berisi support, ada yang berisi caci maki, ada yang berisi ancaman, ya semua itu masuk tiba-tiba di pagi hari. Dan dokter kaget kenapa, ya kok bisa seperti itu. Dan mereka bercerita nomornya dokter disebar oleh SS di akun medsos dengan inisial T. Ya, oke. Jadi pada saat itu dokter datang ke Badan POM untuk melakukan acara tersebut dan saat ada persekusi tersebut dan seminggu kemudian, oh itu paginya ya, saya lemah, paginya guys, pagi-pagi, mungkin kesel. Mungkin sebagai seorang manusia yang bangun pagi tiba-tiba dapat ribuan pesan, kesel, tersurutlah emosi. Ya, akhirnya dokter pasang yang namanya nomornya dia di profil WhatsApp-nya dulu. Karena tertuju kekesalan yang luar biasa. Ya, nah ternyata jadi dari itu pikirannya gini, WhatsApp itu kan pribadi, bukan tabu. Kok tiba-tiba diketahui secara bisa tabu? Yang menyebabkan adalah stres, kan itu dugaannya. Ya, jadi sebagai bentuk apa istilahnya? Revenge lah ya, keselnya dokter. Beda kalau itu siapa yang tahu nomornya dokter juga harus tahu nomornya. Seperti itu, ya, begitu pasang nomornya. Lucunya ini guys, dokterlah yang dilaporkan. Dokterlah yang dilaporkan karena melibatkan nomor dia di profil WhatsApp yang jelas. WhatsApp itu bukan milik umum, bukan disebarkan ke publik. Ya, nah di situ dokter akhirnya berpikir, kok ini ulang banget ya SS ya? Ya sudah dikatakan SS itu ulang sekali. Ya kalau begitu dokter akan laporkan dong, bagaimana kamu menyebarkan nomor dokter di medsos tersebut. Ya, nah lucunya guys, dokter ceritakan bagaimana ulangnya manusianya. Lucunya pada saat diperiksa di penyidik, dia tidak mengakui dia pernah menyebarkan nomor dokter di medsos dengan inisial I. Ya, jadi itulah memuncak kesannya. Pada saat itu penyidik bilang dia tidak pernah mengakui, dan dia akui nomor yang dia dibeli setengah. Jadi masyarakat itu hanya bisa menebak-nebak. Ya, hanya bisa menebak nomor yang pemiliknya adalah dokter. Oh gitu ya? Apakah itu yang dikatakan oleh SS? Iya betul. Sampaikan buktinya ini. Jadi ketawa pada saat itu. Pak penyidik aja Polda Metro Jaya, sekelas penyidik Polda Metro Jaya aja di-play oleh SS. Jadi sampaikan buktinya, screenshotnya. Ini loh Pak, beliau pernah jelas faktanya dengan jelas. Beliau menyebarkan nomor dokter dipukul ini setiap menit semua ada. Dan itu penyidik kaget sekali. Loh, kok seperti sih SS? Ya, jadi nanti sampaikan juga ke SS, stop melakukan kebohongan kami, stop melakukan pembohongan demi kebohongan. Bahkan kalau kamu sampai saat ini yang diduga melakukan OTT tidak kamu sampai kapan kamu di Januari 2024 sampai Agustus 2024 dokter bisa melihat omsetnya itu hampir mendekati angka 1 triliun dari penjualan tahun 2020. Dokter nggak ini sama sekali, ngapain begitu banyak kok perusahaan-perusahaan yang seperti Brand gede, Paragon Group lah, atau nggak ada rezeki dari aku. Tapi yang dokter sesalkan, kenapa kamu menjual produk yang tidak sesuai dengan
sehingga apa, masyarakat tidak merasakan adanya perubahan. Berapa triliun lagi kalau masyarakat yang harus berjuang dengan masyarakat? Apakah ada perbaikan? Tidak. Sampai kemarin kita beli produknya itu jelek, tetap hasilnya. Ya, jadi dokter menganugerahkan orang kepada orang ini yang mafia filosofi skincare ini luar biasa. Ini apa teman-teman istilahnya tantangannya. Kita tidak ada kenapa kalian bisa sampaikan kebenaran. Tujuannya dokter melatih diri kalian. Kalau kalian bisa beli yang murah, kenapa harus yang mahal? Kalau bisa beli yang benar, ya udah jajanannya jualannya benar-benar aja. Contohnya tomat. Kalau saya kita kembali lagi ke daerah satu. Tomat busuk dia jual WT yang dia klaim mengandung kandungan tomat putih. Sementara faktanya di sini nggak pernah ada tomat putih. Dia jual dengan harga 1.500.000. Padahal sementara dengan produk yang sama, isi yang sama, itu terjual di pasar dengan harga 350.000. Ya, jadi berapa lagi uang masyarakat yang harus dihabiskan dengan menggunakan produk? Berarti akan lawan semua. Salah satu buktinya ada DNA salmon di rumah saja yang merupakan labeling dari Life Skin, dan itu juga yang dilakukan oleh DRG, Glowing Skin Booster. Ya, jadi dokter katakan hati-hati terhadap owner skincare flexing Raja dan Ratu Flexing di area DRG, ya, yang selama ini banyak sekali melakukan pembohongan atau begitu ratusnya mereka mengambil uang kalian. Lakukan cancel culture. Paham gak kalian? Lakukan cancel culture. Kalau misalnya penyidik agak kesulitan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada mereka, masyarakat yang bisa melakukan ini. Bukannya coba kalian lah yang sebenarnya bisa. Karena ini menjadi suatu kebiasaan. Masyarakat yang bisa bodoh, gampang-gampang dikibulin, tidak lupa kok. Kita lihat kasusnya si DRL, kembali lagi ke DRL ya. Dokter sering banget ngomong soal pajak mobil Rolls Royce. Ya, Rolls Royce yang dia gembal-gembalkan dia flexing di medsos dengan plat D1533QGK. Dokter ulangi. Plat mobil Rolls Royce dengan plat D1533QGK untuk apa? Dugaannya dokter untuk mengemplang pajak. Dan apa yang dia lakukan manusia ini? Dengan tenangnya beliau mengangkangi Samsat Bandung. Inilah manusia Bandung, ya, itu percaya. Dan dokter minta pemerintah bersikap adil. Mobil Rolls Royce dengan pajak ratusan juta, kenapa dilepaskan? Sementara pajak mobil yang hanya Agia, brand yang lain yang hanya 100 jutaan, kan kita bayar. Kenapa puluhan miliar kok dilepaskan? Gimana keadilannya? Ya, dokter minta keadilan aja kok. Dia pamerkan mobil Rolls Royce tapi nggak bayar pajak. Sampai detik ini nggak ada rasa malu-malunya dia. Ada satu salah? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, titel PhD dia yang hanya didapatkan dalam waktu 1 tahun. Bagaimana perasaan teman-teman kita yang mendapatkan gelar PhD dengan susah payah minimal 3 tahun? Apa yang dia lakukan? Katanya kan dia masih menggunakan gelar PhD. Tetapi pada saat gelar perkara 15, dia tidak menggunakan PhD. Ketahap gaya dunia. Karena dia tidak akan bisa. Tapi apa sanksinya di masyarakat di Indonesia? Gak ada kan? Orang mau pasang titel palsu juga ada sanksinya di Indonesia. Nah, ini yang jadi ingin sampaikan ke masyarakat. Stop ini orang udah lebih bilang mungkin apa ya istilahnya? Diajar aja mungkin suka. Terbiasa guys. Karena buzzer-buzzer menyerang dokter. Kalau kamu salah, minta maaf ke masyarakat. Kembalikan hak masyarakat. Uang masyarakat yang sudah kamu ambil ratusan miliar dari tomat busuk, dari salmon, stem cell. Kamu kembalikan. Bukan untuk menjarakan kamu. Ya, dokter itu bukan untuk menjarakan kamu. Kembalikan hak masyarakat yang sudah kamu ambil. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Tapi terus kamu serang dokter dengan buzzer-buzzernya kamu. Nggak semua masyarakat Indonesia bodoh, tolol, bisa kamu kirim seperti itu. Ya, nanti kita akan bisa di persidangan kita akan lihat. Dokter tersangka di 2 tempat. Tersangka di Polres Medan. Ya, kenapa? Yang pertama karena dokter di Medan itu membongkar oknum dokter sebagai just keeper.
jadi dia memasukkan barang yang diduga mengandung merkuri ke dalam Indonesia dari Bangkok, dan barangnya disita di Bea Cukai Kuala Namu dan dibongkar itu. Sekarang sebelum tanya ke kalian, apakah seorang dokter kelakuannya seperti itu? Nah, seorang dokter nggak akan mungkin berani tega menjual merkuri ke kalian. Ini dokter masukin aja langsung sebenarnya kalau dokter yang menjual. Dan dokter membongkar itu. Begitu dokter bongkar, naik lah. Wah, dianggap dokter bilang, sih bukan dokter just keeper. Faktanya dia just keeper bener, Faktanya dia just keeper bener. Tahu tidak haknya dokter tahu. Dokter pengen tahu sampai kapan ini kasus yang berjalan. Kenapa kok takut banget untuk dapat SP3? Kalau memang dia benar-benar just keeper, fix 1000% dia just keeper. Semua bukti menandakan dia just keeper. Enggak rela. Ya. Ya. Untuk kedua, TSK yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter dinaikkan statusnya tersangka di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena dokter membuat konten di akun dokter detektif yang saat ini disita oleh Polres Jakarta Selatan sudah kurang lebih 6 bulan. Ya, dokter bilang kalau nggak salah ratingnya cek atau semuanya dokter bilang lupa ya. Punya kan kamu sudah izin praktek itu ya, dokter bilang oke, itu ada dasarnya. Dokter datang ke klinik Athena di Palembang sebagai pasien apa? Pasien yang ingin melakukan injeksi stem cell. Ya, dokter tidak pernah tahu selama kurang lebih sampai detik ini 19 tahun berputar di dunia kecantikan, tidak ada yang namanya stem cell itu belasan juta. Stem cell itu ratusan juta, 200 sampai 300 juta stem cell. Tetapi di klinik dia bisa menjual yang namanya mini stem cell dengan harga 15 juta. Tertarik dong dokter, wah ini kayak inovasi baru. Nah, pada saat dokter kesana, ya dokter datang. Pada saat dokter datang sana tidak ada yang namanya pelang dokter. Ya, tidak ada yang namanya pelang dokter Nica, itu tidak ada. Oke, nah, dokter masuk ke situ, dokter cari lihat mana sih sarjana prakteknya Nica. Dokter keliling ruangan di situ, tidak satu pun dokter. Ya, dokter ke sana tidak seorang. Dan dokter mendaftar sebagai pasien atas nama dokter sendiri. Jadi jangan nanti nyaman, nggak ada. Dokter memberikan identitas asli dokter sendiri. Ya, jadi sebagai pasien identitas asli. Oke, dan akhirnya ketemu dengan dokter di situ. Mereka mulai ketakutan. Dokter di situ dia bilang ini dokternya. Apa yang dikatakan dia? Saya mau tanya, ini stem cell apa? Kok Anda bisa memberikan, kok klinik ini bisa memberikan 15 juta? Saya mau tanya. Dan di situ dokternya mengakui, dok, itu bukan stem cell, itu adalah stem cell. Jadinya, selama ini Anda, DRL, diduga sudah melakukan penipuan kepada konsumen kita. Ya, dan saya tanya apakah DRL punya suatu izin praktek, karena saya tidak melihat itu. Dan apa yang dokternya katakan pada saat itu? Dia, dokternya sendiri nggak tahu. Dokter kliniknya sendiri aja nggak tahu dia punya suatu izin praktek. Coba, sah dong kalau dokter bilang Richard nggak punya suatu izin praktek. Dokter nggak menemukan di situ. Dan itu ada aturan dari kode etik kedokteran Indonesia, wajib meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh pasien. Itu wajib. Ya, jadi dokter tidak takut. Dokter tunggu sampai P21. Kapan persidangan kita akan bongkar-bongkar? Gitu. Oke? Ya, mungkin ada yang masih mau tambahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, kita jadi meluangkan waktunya untuk mencoba dengan acara konferensi terkait dengan perkara-perkara yang dilaporkan oleh tim kami selaku kuasa hukum dari dokter. Jadi begini, coba saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan perkara TSK saudara DRL saat ini Polda Metro Jaya sebagaimana yang diumumkan oleh pihak humas dari Polda Metro Jaya, bahwa yang kita laporkan ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan. Jadi pada intinya
apapun yang dari pasal yang kita laporkan dari laporan kita kepada saudara ADRL ini, ancaman hukumannya itu 12 tahun. Dan kami sebagai kuasa hukum di sini melihat karena ancamannya ini di atas 10 tahun atau 12 tahun, seharusnya dari pihak Polda Metro Jaya atau tim penyidik bisa melakukan penahanan. Karena apa? Satu, barang yang dijual oleh pihak DRL sebagaimana yang sudah disebutkan itu dan juga barang salah satunya itu kue tomato sampai detik ini masih dijual bebas. Sedangkan yang kita tahu barang itu bukan barang yang seperti ada yang dia iklankan, sampaikan kepada publik bahwa ini kue tomato, padahal itu bukan. Sehingga ini bisa dapat kami pastikan untuk dilakukan penahanan, karena itu salah satu alasannya. Karena sampai saat ini belum ada penarikan satu barang dari DRL sendiri. Seharusnya penyidik itu harusnya melakukan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan laporan kita terkait dengan undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen ini, bahwa pelaksanaan bukan hanya dokter sendiri yang dirugikan. Kalau barang ini masih belum dilakukan penarikan oleh dari DRL, ini akan terus mengakibatkan kerugian materi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu adanya berita ini atau gembar-gembor seperti yang ada sekarang. Jadi kami mohon kepada tim penyidik kepada Polda Metro Jaya, dengan adanya status PSK dari DRL ini dengan ancaman hukuman 12 tahun, kami meminta untuk dilakukan penahanan. Itu yang kami minta dari para tim penyidik Polda Metro Jaya. Itu aja. Yang kedua, terkait dengan SS, bahwa yang sudah disampaikan oleh Dokter bahwa awal mula yang dilakukan oleh SS ini adalah beliau yang melakukan pertama kali menyebarkan nomor telepon Dokter di platform, salah satu platform yang inisialnya I, dan itu di Instastory. Begitu di pagi hari ini masuk berbagai WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang menyebutkan, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti itu kepada tim penyidik bahwa di situ memang ada menyebutkan dia salah satu yang WA ibu ini dapat dari SS, nomornya disebar SS atau nama begitu. Sebenarnya Dokter ini nggak mau melaporkan, tapi karena sudah dilaporkan tuh, sudah pun akan membuat laporan balik ngomong ada SS, dan itu masuk dalam undang-undang PDP terkait dengan illegal akses, di mana dia menyebarkan itu di ruang publik, dia yang bisa diakses oleh umum, oleh khalayak orang luar. Sedangkan ibu dilaporkan terkait melalui WA, di mana WA itu hanya ruang tertutup, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai akses. Itu makanya alhamdulillah tim penyidik cyber BMJ menetapkan beliau itu sudah naik ke tingkat penyidikan dan akan dipanggil. Kemungkinan yang berdasarkan informasi yang sudah disebutkan oleh dari humas dari BMJ, mungkin akan dilakukan penyitaan. Nah, itulah kenapa sampai detik ini kita menunggu kedatangan SS untuk menghadap ke pihak cyber, dan kemungkinan dengan adanya penyitaan akun atau itu oleh tim penyidik, kemungkinan bisa naik untuk ditetapkan sebagai SK.
Jadi terkait dua hal ini, alhamdulillah apapun yang kita kerjakan dari laporan tim kuasa hukum ini bekerja membuahkan hasil. Memang di luar sana banyak bilang, oh ini nggak bakal naik, nggak jelas, maaf cakap ya, ini kebal hukum. Tapi alhamdulillah ini terbukti dari TSK. Sedangkan pada kasus-kasus yang ibu sebagai pelapor, ibu sebagai pelapor dibuat kami tim kuasa hukum ini sesuatu yang dipaksakan. Karena apa? Terkait dengan SIP itu berdasarkan peraturan Kemenkes juga, itu wajib dipasang, dipampang, dipajang, yang dapat dilihat oleh khalayak maupun pasien yang akan berobat di klinik ataupun rumah sakit. Jadi kita ngomong klinik, di klinik itu wajib hukumnya untuk dipasang. Dan apa? Masyarakat atau pasien dapat melihat siapa dokter yang berpraktek di situ, bukan disembunyikan atau tidak dipampang di tempat lain. Diwajibkan dalam peraturan Kemenkes dan dapat dilihat khalayak umum. Nah, ini yang menjadi dalil beliau ada di daerah ini, tapi tidak dipasang di tempat yang seharusnya. Beliau bilang, oh saya ada, tidak pasang di tempat yang bisa dilihat, tapi di atas lantai 2. Itu kan buat kami lucu. Seharusnya kalau memang beliau mempunyai SIP, dia dipasang agar tahu orang-orang, oh calon pasien, oh benar ada namanya GRN itu sebagai dokter yang terbaik, walaupun dia berpraktik berdasarkan konkor. Tapi wajib hukumnya siapapun yang berpraktik baik klinik mandiri ataupun di rumah sakit, wajib hukumnya setiap dokter atau perawat tenaga medis yang berpraktik di situ harus memasang nama dan SIP-nya. Itu jadi terkait dengan kasus di Jakarta Selatan sebagai ibu dokter sebagai TSK, buat kami itu lucu dan kami siap. Alhamdulillah ibu pun siap. Cepetan. Gitu. Jangan lama-lama. Jadi